Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1221 Vermilion Bird Sword Maiden tingkat Demigod 5. Mengaum. Melihat kondisi sempurna Chitong, Bugi mau tidak mau ingin menerobos juga. Setelah menerobos, naga imajinasi dapat membiarkannya berkembang lagi. Kali ini, Chitong memiliki keterampilan semu untuk berevolusi menjadi keterampilan iman, sementara Bugi berharap ia memiliki keterampilan iman untuk berevolusi menjadi keterampilan semu. Dengan cara ini, ia tidak akan terlalu tertinggal dari rekan satu timnya. Itu menangis sampai mati. Dikatakan bahwa orang yang berevolusi lebih dulu pasti akan ketinggalan versinya. Saat itu, sangat mulia untuk berevolusi menjadi naga hijau. Pada akhirnya, Chitong telah berevolusi 2 kali berturut-turut. Salah satunya adalah evolusi dewa, dan yang lainnya adalah evolusi iman. Itu, masih menunggu dalam antrean. Ketika Sword Maiden Chitong terbang, itu secara bertahap berubah menjadi bentuk roh pedang dan berubah menjadi pedang panjang berwarna merah menyala yang mendarat di tangan Siyu. Kemudian, kedua belah pihak memasuki kondisi kepemilikan penuh, dan aura mereka bahkan lebih menakutkan. Siyu seperti dewa api yang berjalan keluar dari langit berbintang saat dia melihat Patriark Phoenix yang mengikuti di luar planet biru. Di bawah api merah menyala, Chitong milik Siyu sama menyilaukannya dengan matahari. Patriark, bisakah kamu membawa kami untuk memecahkan reruntuhan sekarang? Kekuatan ini seharusnya cukup, kan? Chitong, yang berada di tingkat setengah dewa, merasuki Siyu, yang telah memakan sumber daya dunia, abadi, dan abadi. Pada saat ini, Siyu merasa bahwa dia bisa mengalahkan Patriark Phoenix, yang telah menggunakan semua kekuatannya untuk dikalahkan oleh Permaisuri Puncak, dalam 1 lawan 1. Pasti tidak ada masalah. Kalian, Patriark Ras Phoenix memiliki ekspresi terkejut. Dia merasakan tekanan besar dari Siyu dan yang lainnya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah mereka benar-benar telah menjadi dewa? Ras Phoenix, reruntuhan dewa super. Patriark Ras Phoenix, Siyu, kembali dari langit berbintang. Di bawah kepemimpinan Patriark Ras Phoenix, Siyu memasuki reruntuhan langit berbintang seperti meteorit di alam semesta merah. Setelah melihat reruntuhan, Siyu tiba-tiba teringat bahwa meskipun dewa dari ras Phoenix juga tidak dapat memecahkan reruntuhan, dia telah memindahkan seluruh reruntuhan kembali dari alam semesta. Reruntuhan itu mati. Jika tidak ada makhluk hidup di dalamnya, bahkan jika dia tidak bisa memecahkannya, dia mungkin bisa memindahkan reruntuhan itu kembali ke ruang dan waktu aslinya terlebih dahulu. Masih ada waktu di masa depan. Ini tempatnya. Setelah memimpin Siyu ke reruntuhan super, Siyu dan yang lainnya tampaknya telah memasuki dunia yang membatu. Seluruh dunia berwarna abu-abu. Tidak ada apapun di tanah yang membatu dan langit yang membatu. Hanya ada pilar batu yang berdiri di tengah reruntuhan. Di pilar batu ada permata berbentuk bola dengan tenang. Itu seperti manik-manik kaca. Pada penampilannya yang transparan, pola berbentuk bulan sabit berwarna hijau disematkan di dalamnya. Meskipun belum mendekati manik kaca ini, siapapun dapat merasakan fluktuasi energinya yang kuat yang melebihi tingkat ketuhanan. Di pilar batu adalah sumber daya tingkat dewa super itu. Kami tidak tahu penggunaannya saat ini, dan kami tidak dapat mengambilnya. Tapi selama kamu mendekat, ruang reruntuhan akan menghasilkan penolakan yang kuat. Bahkan demigod tidak bisa menghentikan penolakan ini. Selain itu, ras Phoenix juga telah memastikan bahwa hanya makhluk dengan garis keturunan ras Phoenix yang dapat mendekati pilar batu. Jika tidak, akan ada penolakan yang lebih kuat. Patriark ras Phoenix, yang telah berubah menjadi setinggi beberapa meter, memandang utusan pohon dunia dalam keadaan fusi di sampingnya. Karena kepemilikan, Siyu dan Chitong saat ini berbagi garis keturunan Phoenix. Di antara mereka, bukan berarti ras Phoenix tidak mencoba membiarkan Undead Phoenix merasuki manusia untuk mengambil sumber daya, tapi mereka semua gagal. Namun, ini adalah pertama kalinya Undead Phoenix tingkat demigod merasuki seseorang. Dalam sejarah ras Phoenix, meskipun Undead Phoenix tingkat demigod telah lahir, kami tidak pernah menemukan manusia yang dapat menahan kekuatan kepemilikannya, apalagi manusia yang dikontrak oleh kedua belah pihak. Jadi, pemimpin klan Phoenix merasa kali ini, mungkin benar-benar berhasil. Kekuatan pada Siyu dan yang lainnya pasti menghancurkan para dewa biasa.
Itu sudah dianggap ahli di antara para dewa. Namun, dalam keadaan ini, Siyu masih belum percaya diri. Saya akan mencobanya. Siyu mengangguk. Kemudian, di bawah tatapan Phoenix Patriarch, dia mendekati pilar batu. Tatapan Phoenix Rache Patriarch sangat serius. Menurut pengalaman masa lalunya, seluruh ruang reruntuhan harus menolak Siyu dan yang lainnya selanjutnya. Menurut spekulasi para dewa masa lalu, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan setingkat dewa untuk menahan penolakan spasial ini. Namun, adegan selanjutnya membuat pemimpin klan Phoenix sedikit bingung. Dia melihat Siyu dan yang lainnya mendekati pilar batu selangkah demi selangkah. Yang disebut penolakan spasial tidak pernah muncul. Situasi ini mengejutkan Phoenix Patriarch. Melihat Siyu semakin dekat dan semakin dekat ke pilar batu, ia mulai curiga ada kerusakan di reruntuhan. Bagaimana ini mungkin? Itu juga mencoba untuk mendekat, tetapi pada saat berikutnya, kekuatan tolak spasial yang seperti dewa mungkin langsung bertindak pada dewa ini, membuat ekspresinya berubah. Ledakan. Itu mundur sedikit. Keributan besar membuat Siyu berambut merah di depannya berbalik dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa? Mengapa reruntuhan tidak menolakmu? Patriark Phoenix tidak bisa mengerti. Apa yang sedang terjadi? Siyu juga sangat bingung. Dia merasakan sekelilingnya dan memang tidak merasakan kekuatan penolakan. Mungkinkah dia pernah mendengar namanya yang terkenal di reruntuhan ini? Saat Siyu bingung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Manik-manik kaca di pilar batu tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih kuat. Cahaya terus menguat. Pada akhirnya, di udara reruntuhan, itu memadat menjadi hantu Phoenix putih, memancarkan tekanan surgawi. Ini, pemimpin klan Phoenix masih shock dan belum bereaksi. Sumber daya super ilahi telah muncul. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 1222 bahasa Indonesia. By Batara tanggal 8 Agustus tahun 2023 sampai 2 comments. Previews. Semua chapter. Next. A+ Allied Mode of perbaikan kata. 1222 Vermilion Birdsword Maiden tingkat Demigod 6. Siyu dan Chitong, yang merasukinya, juga mengungkapkan ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Patriark, ini seharusnya reaksi normal, kan? Bagian dari penolakan. Apakah masih ada ujian pertempuran? Uji pantatku. Pemimpin klan Phoenix terkejut. Ini adalah pertama kalinya reruntuhan memiliki reaksi seperti itu setelah nenek moyang mereka mengembalikannya. Pada saat ini, Light Phoenix di udara seperti dewa. Patriark Phoenix menilai bahwa sangat mungkin leluhur yang meninggalkan planet biru di era mythical dan membawa kembali sumber daya super ilahi. Saat ini, leluhur ras Phoenix ini sepertinya baru saja bangun dan sangat lelah. Siyu dan yang lainnya dapat merasakan bahwa hantu ini bukan lagi tubuh aslinya, tetapi program tetap yang mirip dengan ilusi, tubuh mental, dan roh reruntuhan. Bahkan karena sudah terlalu lama, bahkan kesadaran untuk berpikir sendiri pun sudah hilang. Itu benar-benar seperti perintah. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi, Lord Blue Planet. Saat Dewa Ras Phoenix berbicara, itu mengejutkan Patriark Ras Phoenix. Kamu mungkin bukan Lord Blue Planet, tetapi kamu harus menjadi anggota ras Phoenix dengan hubungan yang mendalam dengan Lord Blue Planet. Tidak peduli siapa kamu, setelah mendapatkan sumber daya ini, tolong serahkan ke Lord Blue Planet. Selanjutnya, tolong dengarkan aku. Setelah meninggalkan Blue Planet, Lord Origin Phoenix membawa kami ke kedalaman langit berbintang. Selama perjalanan panjang, banyak dewa mengorbankan diri, tetapi pada akhirnya, kami masih berhasil sampai di peradaban lain. Siyu dan yang lainnya tiba-tiba tertegun saat mereka mendengarkan pihak lain dengan serius. Lalu, yang membuat ekspresi Siyu dan yang lainnya berubah adalah hantu ini seperti gagap. Suaranya kabur dan tidak bisa mengeluarkan suara normal. Tanda pagar Akeong persen Akeong tanda pagar Akeong. Setelah setumpuk karakter yang Siyu dan yang lainnya tidak bisa mengerti, tubuh pemikiran yang ditinggalkan oleh roh surgawi Phoenix akhirnya memuntahkan kata-kata itu dengan jelas lagi. Batu ini adalah kunci untuk menghubungkan planet biru ke peradaban kosmik. Harap putuskan apakah Anda ingin menggunakannya setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Lord Blue Planet. Membukanya mungkin membawa kehidupan baru ke Blue Planet, tapi mungkin juga menghancurkan Blue Planet sepenuhnya.
Penggunaannya setara dengan kunci kehancuran. Itu dapat memungkinkan pengguna untuk membuka pintu. Dimanapun mereka berada, mereka bisa langsung memasuki planet super lain. Itu bisa dilihat sebagai alat teleportasi antar bintang. Tidak hanya bisa berteleportasi, tapi juga bisa berteleportasi kembali. Planet super ini adalah planet netral yang sangat istimewa di alam semesta. Dalam hal level, itu melebihi Anda, Lord Blue Planet, dengan 2 level pertumbuhan. Di atasnya hidup segudang ras langit berbintang. Baik itu behemoth kosmik, cacing kosmik, atau ras manusia, mereka hanyalah anggota dari banyak sekali ras di langit berbintang. Tingkat peradaban mereka sampai batas tertentu telah melampaui Blue Planet, yang terletak di area bintang yang jauh. Singkatnya, melalui batu kunci ini, kita bisa membiarkan planet biru dan peradaban kosmik bersinggungan. Sebelum kedua belah pihak melakukan kontak, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan status Blue Planet Races di alam semesta. Metode pembukaannya, 2 tanda pagar persen Akeong tanda pagar persen. Bang, hantu ini seperti mesin tua dan rusak. Saat berbicara, itu langsung hancur. Siyu dan Patriark Ras Phoenix. Siyu langsung mengutuk. Selesai berbicara. Setelah mengatakan itu, maka itu bisa dihapus. Hantu Phoenix benar-benar hancur, tetapi penindasan ruang reruntuhan tidak sepenuhnya hilang. Patriark Phoenix masih ditolak oleh reruntuhan, tetapi Siyu masih bisa maju dengan mudah sampai dia mengambil apa yang disebut batu kunci dalam kebingungan. Setelah kata-kata barusan, Siyu tertegun. Perlombaan Phoenix mengatakan bahwa memecahkan kehancuran ini membutuhkan kekuatan pertempuran tingkat dewa. Karena itu, sebelum dia masuk, dia membiarkan Chitong menerobos terlebih dahulu. Pada akhirnya, yang dia inginkan bukanlah kekuatan pertempuran tingkat dewa, tetapi identitas keturunan langsung Blue Planet. Kamu, hal ini memang seperti yang kamu katakan. Ini sangat penting bagi Blue Planet. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa hantu roh surgawi Phoenix telah mengkonfirmasi identitas Siyu, Patriark Phoenix, yang awalnya mempercayai Siyu 99%, dapat dikatakan langsung mencapai kepercayaan 100%. Itu memukul jackpot. Tumpukan puff Siyu telah diverifikasi. Siyu memegang batu kunci dalam diam. Perangkat teleportasi ke planet super lain di alam semesta. Apakah kamu serius? Bab 1223 Kaisar Luar Angkasa dan Evolusi Legendaris 1. Di reruntuhan ras Phoenix, Siyu, yang memegang batu kunci, memandang Patriark ras Phoenix. Artinya, lihat, aku tahu itu. Saya memiliki identitas resmi. Apalagi, batu kunci ini sangat penting. Itu ditinggalkan oleh leluhur ras Phoenix untuk perlawanan besar planet biru. Semua kebohongan itu dibuat-buat. Mungkinkah Ling membantu lagi? Siyu merasa telah membuat penemuan yang mengesankan dalam ujian arkeologi ini. Ruang dan waktu asli, batu kunci ini, tidak diragukan lagi telah direnggut oleh 2 hal sial, Patriark ras Phoenix dan Permaisuri. Untungnya, dia bisa bertransmigrasi kembali ke ruang paralel kuno. Kalau tidak, itu benar-benar akan menjadi akun yang tidak adil. Tuan Utusan, Patriark ras Phoenix memiliki perasaan campur aduk. Sayang sekali, kata Siyu. Informasi terpenting hilang. Sudah terlalu lama, tapi jika aku membawanya kembali untuk memperbaiki kehendak planet biru, mungkin ada kemungkinan perawatan darurat. Pemimpin klan Phoenix, saya mengerti. Meskipun Patriark ras Phoenix yang tinggi dan perkasa ini juga ingin mendapatkan hak untuk memegang batu kunci dan melihat dunia langit berbintang yang lebih tinggi, dia juga tahu bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang dapat digenggamnya. Namun, diyakini bahwa selama mengikuti jejak Blue Planet, itu dan ras Phoenix pasti akan mendapat manfaat paling banyak di masa depan. Lagi pula, benda ini dibawa kembali oleh leluhur ras Phoenix. Dewa ras Phoenix sedang bekerja keras di alam semesta. Bagaimana mungkin kehendak planet biru menganiaya keturunan ras Phoenix di sini? Pada saat ini, Patriark ras Phoenix telah memutuskan untuk mengikuti kehendak dunia dengan baik dan berkembang dengan mantap bersama Siyu. Selanjutnya, aku akan mengambil batu kunci ini. Selain itu, bersiaplah untuk pergi ke Dong Huang untuk membentuk aliansi dengan Putri Huangxi. Saya merasa bahwa kunci untuk membuka jalur antar bintang mungkin ada pada manusia. Kalau tidak, mengapa Dewi Wa membawa manusia kembali? Siyu terus menipu Puff.
Jadi begitu. Semakin Patriark ras Phoenix memikirkannya, semakin jelas jadinya. Matanya menyala, dan kemudian ekspresinya menjadi gelap. Sayangnya, saudara perempuannya yang bodoh awalnya mengambil arah yang benar, tetapi dia tersesat. Perlombaan Phoenix berikutnya tidak bisa mengambil jalan yang salah. Mereka harus bergaul dengan manusia sesuai dengan kehendak dunia. Ada satu hal lagi. Siyu kembali ke titik awal dan keluar dari bentuk kepemilikan yang memakan energi. Roh pedang, Qitong, melayang di samping Siyu dalam bentuk pedang. Siyu berkata kepada pemimpin klan Phoenix dengan ekspresi lemah, agar kamu mempercayai identitas kita sekarang, aku menghabiskan banyak energi. Kami keluar dengan tergesa-gesa dan tidak membawa banyak makanan. Qitong juga lapar. Apakah ini kekuatan setengah dewa? Itu terlalu lapar. Sekarang sedikit mengerti Foodie Eleven. Patriark ras Phoenix tertegun. Maaf, saya sebenarnya lupa menjamu utusan. Saya akan meminta anggota klan saya untuk menyiapkan makanan sekarang. Saya pasti akan membiarkan Anda kembali penuh. Siyu mengungkapkan senyum puas. Phoenix ini layak untuk diajarkan. Jeda berikutnya membuat hati Phoenix Rache Patriark berdarah. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa ras Phoenix dari Pulau Phoenix adalah faksi besar yang sebanding dengan kota Istana Naga. Faksi seperti itu secara alami memiliki sumber daya internal yang sangat besar. Sumber daya tingkat dewa dan sumber daya tingkat legendaris adalah segalanya. Namun, Patriark ras Phoenix menemukan bahwa meskipun demikian, mereka masih tidak mampu menghibur dewa seperti Siyu. Patriark, mereka telah menghabiskan makanan legendaris yang baru lagi. Saat perlombaan Phoenix menyiapkan hadiah untuk menjalin hubungan diplomatik dengan permaisuri, mereka menyajikan makanan Siyu. Dalam waktu singkat, cadangan sumber daya berkurang dengan cepat. Apa? Sudah selesai lagi. Pemimpin klan Phoenix terkejut. Phoenix Totem berelemen kayu menangis dan berkata, Patriark, itu setidaknya 6 makhluk yang telah menguasai keterampilan semu. Mereka semua bisa dilihat sebagai dewa. Belum lagi kami, saya khawatir tidak ada faksi yang mampu memenuhi selera mereka. Untungnya, ini hanya makanan hari ini. Lain kali, aku tidak bisa menghibur mereka lagi. Kalau tidak, Pulau Phoenix pasti akan dimakan. Patriark ras Phoenix terdiam dan berkata, aku mengerti, tapi cobalah yang terbaik untuk membiarkan mereka makan dengan baik. Berbicara secara logis, dengan pemberian Blue Planet, utusan pohon dunia seharusnya tidak datang ke perlombaan Phoenix untuk menumpang, bukan? Tidak, itu bukan untuk menumpang. Mungkin itu murni karena ras Phoenix terlalu lemah sekarang dan tidak mampu menghibur pihak lain. Hati Phoenix Patriark tertekan. Pada saat yang sama, Siyu dan yang lainnya, yang sedang menumpang, menyelesaikan perjalanan spasial ini dengan sempurna. Dia tidak hanya mendapatkan sumber daya, tetapi klon Qitong juga menyelesaikan evolusi burung vermilion dan mengubah sejarah ras Phoenix dan dinasti permaisuri yang binasa bersama di masa depan. Bisa dikatakan bisa kembali dengan sempurna. Namun, hasil arkeologi kali ini membuat Siyu sangat bertentangan. Batu kunci yang terhubung ke planet super lain, jika planet super itu dianggap sebagai ruang reruntuhan yang besar, maka ini, seperti penyangga reruntuhan, adalah perangkat login. Namun, itu berbeda dari properti reruntuhan biasa. Metode biasa tidak bisa mengaktifkannya sama sekali. Metode penggunaan hilang. Lupakan saja, meski dia tidak kehilangannya, Siyu tidak berani mencobanya dengan mudah. Bagaimana jika benda ini rusak seiring waktu? Bagaimana jika tidak bisa kembali setelah teleportasi? Bahkan jika Phoenix itu mengatakan bisa berteleportasi bolak-balik, itu masih merupakan lubang besar bagi orang-orang yang tidak menguasai metode penggunaannya. Siyu memutuskan untuk mengambilnya kembali dan mempelajarinya terlebih dahulu. Kekaisaran Phoenix. Setelah Permaisuri Huangxi menggantikan tahta, dia telah menggunakan metode kilat untuk mengumpulkan kekuatan kekaisaran. Namun, dalam jangka pendek, Kekaisaran Phoenix masih tidak mungkin mengubah namanya menjadi dinasti Dong Huang dan menjadi kerajaan manusia. Lagi pula, Kekaisaran sedang bermasalah secara internal dan eksternal sekarang, dan ada banyak hal yang harus dihadapi. Bab 1224 Kaisar Luar Angkasa dan Evolusi Legendaris 2. Bahkan jika Permaisuri ingin menggabungkan manusia timur, dia harus bekerja keras untuk waktu yang lama. Sekarang, musuh Kekaisaran Phoenix yang terkenal adalah ras Phoenix di Pulau Phoenix.
Meskipun orang biasa tidak tahu tentang konflik skala kecil antara Kekaisaran Phoenix dan Pulau Phoenix, para ahli manusia dan makhluk totem di timur tahu betul. Sebelum permaisuri menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan ras Phoenix, tidak banyak orang yang mau bergabung dengan negara dengan bahaya tersembunyi perang besar. Di Istana Phoenix, Permaisuri Huangxi melihat ke kejauhan dalam diam. Dia selalu sangat khawatir tentang Si Yu pergi ke Pulau Phoenix. Sebelumnya, ketika fenomena matahari ganda muncul di langit, dia curiga telah terjadi sesuatu di Pulau Phoenix. Saudari Permaisuri, saat pikiran Permaisuri berat, sebuah suara masuk ke telinganya, membuat wajahnya menjadi gelap. Namun, pada saat yang sama, dia senang. Dia melihat ke langit. Suara ini muncul di hatinya dan milik telepati. Sesaat kemudian, Permaisuri naik ke langit dan memandangi Si Yu dan yang lainnya duduk di atas awan, serta tumpukan hewan peliharaan Si Yu yang bulat. Kalian. Dia tampak tertegun. Tunggu sebentar, apa yang terjadi dengan mereka? Dia memandang Si Yu, Eleven, cacing besar, dan yang lainnya yang menjadi lebih gemuk. Dia curiga bahwa Si Yu telah pergi untuk memanggang dan memakan semua Phoenix dari ras Phoenix. Ini adalah untuk Anda. Si Yu membuang botol yang berisi setetes air. Si Yu berkata, saya sudah bernegosiasi dengan ras Phoenix. Mulai hari ini dan seterusnya, ras Phoenix adalah sekutu ras manusia Dong Huang. Ini adalah seluruh proses saya berbicara dengan mereka, cerna dan tunggu ras Phoenix berkunjung. Bagi saya mungkin harus pergi. Saya mungkin kembali, atau saya mungkin tidak kembali. Apa? Ketika Si Yu selesai berbicara, Permaisuri tidak percaya. Perlombaan Phoenix diselesaikan begitu saja. Pada saat yang sama, kata-kata lain Si Yu langsung membuat Permaisuri sangat prihatin. Meninggalkan. Anda tidak akan kembali. Apa maksudmu? Arti literalnya adalah kamu harus mengerti setelah mencerna ingatan ini. Jika Anda tidak kembali, itu berarti kami telah menjelajahi alam yang lebih tinggi. Si Yu tersenyum. Si Yu percaya bahwa tanpa ancaman ras Phoenix, sebagai legendaris Bibrida, bukan tidak mungkin bagi Permaisuri untuk hidup sampai kebangkitan mythical 1000 tahun kemudian. Dengan Permaisuri memimpin Dong Huang dalam ruang dan waktu ini, dia merasa lega. Pada saat berikutnya, Permaisuri menerima ingatan Si Yu sebagai utusan pohon dunia dan ingatan tentang reruntuhan super ilahi ras Phoenix. Dia tahu apa? Identitas, Si Yu dan sumber daya super ilahi dari ras Phoenix. Sama seperti Phoenix Rache Patriarch, dia sangat terkejut. Si Yu juga pergi dan mulai mencerna keuntungannya dalam ruang dan waktu ini. Setelah sekian lama, Permaisuri memandangi Si Yu dan yang lainnya menghilang. Pada akhirnya, dia kembali ke Istana Phoenix dalam diam dan menunggu ras Phoenix tiba. Untuk jangka waktu tertentu, Si Yu diam-diam memperhatikan seluruh proses dinasti Permaisuri dan ras Phoenix yang berhasil menjalin hubungan diplomatik. Ketika penolakan spasial mencapai maksimum, mereka diteleportasi kembali ke ruang dan waktu asli oleh Qi yang terbangun. Namun, setelah pergi, Si Yu terus merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu. Hanya ketika dia melihat sepasang sayap burung bersayap emas di reruntuhan, Si Yu ingat bahwa masih ada 3 sumber daya legendaris yang belum dia minta dari kerajaan Garuda. Betapa ruginya. Di lautan, Si Yu, yang bergegas kembali ke Dong Huang, menjerit menyayat hati. Ling, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Ling, setelah memakan begitu banyak sumber daya legendaris di perlombaan Phoenix, apakah kamu belum cukup makan? Sekecil apapun nyamuk itu, tetap saja daging. Ling, ini memang kesalahan saya. Sepertinya masih ada bug di intelijen. Itu mungkin harus dinaikkan menjadi transcendent untuk dapat menghitung semuanya. Yang berikutnya untuk menerobos ke tingkat demigod adalah aku. Si Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi gelap, berhenti menipuku. Selanjutnya, biarkan Bugi melakukannya. Jika tidak ada situasi khusus seperti reruntuhan balap Phoenix, urutan terobosan kami akan sesuai dengan urutan masuk ke dalam tim. Jangan bertengkar di antara kalian. Itu adil. Chitong mengalami kecelakaan kali ini. Itu pasti bukan karena perlakuan putri kandung. Saat Si Yu selesai berbicara, di awan, Bugi menangis dan merangkak keluar dari awan kapas. Lihat, apa yang didengarnya. Ini adalah hal paling manusiawi yang pernah didengarnya dari Si Yu tahun ini. Bugi menerkam Si Yu dengan air mata mengalir di wajahnya. Penjinak binatang, aku mencintaimu.
Baiklah, Ling berkata tanpa daya, ini juga bagus. Kita bisa memperkuat kekuatan spasial terlebih dahulu. Baiklah, biarkan aku melihat pesannya dulu, kata Siyu. Sudah beberapa hari sejak Siyu dan yang lainnya pindah. Semua jenis informasi telah disimpan. Di antara mereka, ada tumpukan informasi sampah. Misalnya, guru burung hantu telah mengenal beberapa naga cantik, kupu-kupu cantik, dan ngengat cantik, ingin memperkenalkan mereka pada Bugi. Jelas bahwa dia memiliki niat buruk dan ingin mempromosikan keberhasilan ramalan secara manual. Siyu dengan tegas menghapusnya. Bugi tidak butuh cinta. Dia harus membiarkan burung hantu memprediksi satu ramalan yang salah. Ramalan itu semuanya benar. Siyu takut itu akan menjadi sombong. Namun, saat melihat burung hantu, Siyu tiba-tiba ingin mengubah arah. Ayo pergi ke ibu kota dulu. Ling, panggil Guru Ying dan biarkan dia datang juga. Kami akan menggunakan keterampilan surgawi ganda untuk membantu firasat dan membiarkan guru burung hantu memprediksi informasi yang relevan tentang sumber daya super ilahi yang dibawa kembali. Dengan media fisik, akurasi prediksinya juga bisa lebih tinggi. Baiklah, Ling mengangguk. Bab 1225 Space Emperor dan Evolution Legendary 3. Sebelum dia mempelajari batu kunci teleportasi, Siyu berpikir untuk membiarkan kucing permata menggunakan skill Dewa Harapan. Ling akan menggunakan skill Dewa Keberuntungan untuk membantu burung hantu dalam memprediksi informasinya. Selama ada jejak, itu bisa menghemat banyak energi penelitian. Di langit di atas ibu kota, ketika Siyu dan yang lainnya tiba di Imperial Capital University, mereka kebetulan bertemu dengan kucing permata yang telah diguncang oleh Ling. Gadis kucing itu menggosok pelipisnya dan memandang Siyu dan yang lainnya. Mengapa kamu menggunakan skillku lagi ketika kamu baru saja kembali? Kamu sibuk. Ada apa kali ini? Di atas awan, Siyu memandangi gadis kucing yang telah berganti pakaian dan berkata dengan gembira, Guru Ying, kamu mengenakan pakaian yang cukup formal. Gadis kucing bersetelan itu berkata dengan tenang, itu benar. Saya adalah kucing master sekte dari grup finansial permata sekarang. Perusahaan super multinasional saya akan beroperasi secara resmi. Ketika saya mendapat banyak uang, Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Wajah Siyu menjadi gelap. Orang ini benar-benar melakukan ini. Apakah dia mencoba merebut bisnis dari Blue Planet Alliance? Kucing permata, hei, ekspresi macam apa itu? Ini juga di bawah aliansi planet biru. Itu sah. Siyu berkata, itu bagus, bukankah aku pergi ke Pulau Phoenix yang tenggelam untuk melakukan arkeologi sesuai dengan ingatan Phoenix kegelapan yang abadi? Kucing permata itu mengangguk. Ya, jadi. Kemudian, saya memperoleh beberapa pernak-pernik, tetapi informasi yang relevan terlalu sedikit. Saya perlu mengandalkan kemampuan firasat untuk memberikan beberapa petunjuk. Siyu juga memutuskan untuk meniru prediksi masa depan guru burung hantu kali ini. Terlalu merepotkan untuk terus mencarinya untuk memprediksi masa depan. Namun, Siyu terus merasa bahwa prediksi masa depan guru burung hantu lebih akurat daripada prediksi masa depan normal. Pet firasat lainnya tidak seganas itu. Tuan bisa memprediksi demigod. Jika dia memperkirakannya sendiri, itu mungkin belum tentu memiliki efek seperti itu. Sayangnya, burung hantu itu tidak bereaksi sama sekali saat memberi burung hantu itu buah reinkarnasi, membuat Siyu yang mengira itu adalah reinkarnasi dewa, menyerah pada tebakan ini. Mungkinkah benar guru burung hantu berbakat dan telah memperoleh pencerahan? Kalau tidak, ada rahasia tingkat tinggi yang tersembunyi di dalamnya. Hah, kamu benar-benar mendapatkan sesuatu. Pada saat ini, kucing permata itu sedikit terpana. Rasanya kaget, tapi tidak terlalu kaget. Dia mendesah. Lupakan saja, dia seharusnya tahu. Reruntuhan yang ditargetkan Siyu pasti harus diuji sebelum dia berhenti. Ya, ayo pergi. Siyu tersenyum. Wilayah Prediction All masih merupakan ibu kota, tetapi pada saat ini, ketika identitasnya naik, ia sudah pindah dari Imperial Capital University. Dengan identitas level totemnya saat ini, dia sudah menjadi wali nasional. Agak boros meramal ramalan ini dan itu untuk murid-muridnya. Itu secara langsung diberi dunia mistik di bawah pengaturan asosiasi. Ketika Siyu dan yang lainnya tiba, guru burung hantu sudah keluar dengan antusias untuk menyambut mereka. Siyu,
Apa kau membawa Brother Green Dragon Boogie untuk kencan buta? Suara tajam nenek burung hantu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sangat senang melihat Si Yu dan yang lainnya datang. Bahkan tidak memikirkannya. Boogie tidak perlu berkencan. Berkencan hanya akan memengaruhi kecepatannya menjadi lebih kuat, kata Si Yu. Ayo, bantu aku memprediksi item. Ekspresi burung hantu berubah pahit. Omong-omong, Si Yu, timmu tidak akan melajang selama sisa hidup mereka, kan? Kamu juga. Si Yu, bukankah kamu juga? Burung hantu. Gadis kucing permata itu berkata, cepat, 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 penyihir tua, prediksi dulu. Ayo cepat, waktu adalah uang. Saya tahu. Ayo, 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 apa yang ingin kamu prediksi kali ini? Kata burung hantu prediksi. Si Yu dan yang lainnya mengikuti ke alam mistik. Pertama, mereka memberi prediction all banyak buff. Kemudian, Si Yu membuang batu kunci yang diperolehnya dari ruang paralel. Pada saat ini, saat Si Yu mengeluarkan permata super spesial ini, mata gadis kucing permata itu membelalak. Ini adalah batu sampah. Jangan pedulikan itu, kata Si Yu. Gadis kucing permata, omong kosong. Anda pergi untuk menggali permata sendiri di belakang saya lagi. Ini tidak mungkin sumber daya super ilahi yang disebutkan oleh Unding Dark Phoenix, kan? Bukankah itu kalah dengan permaisuri dan yang lainnya? Di mana Anda menemukannya? Kamu terlalu konyol. Hal ini, The Prediction All memiliki ekspresi serius. Bisa dikatakan bahwa sumber daya ini luar biasa dan ada jejak rumit waktu yang mengalir di tubuhnya. Butuh napas dalam-dalam. Itu tidak tahu apakah itu berhasil memprediksi informasi yang relevan. Si Yu berkata, saya ingin tahu apakah metode penggunaannya dapat membantu memprediksi di mana peluang kita untuk mendapatkan metode penggunaannya di masa depan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, informasi apapun yang relevan tidak masalah. Aku akan mencobanya, kata Prediction All. Heksagram di depan dadanya sedikit bersinar. Dia melihat batu kunci di depannya dan menutup matanya. Kemudian, itu berbicara, yah, kenapa prediksimu terasa aneh? Sumber daya tingkat super divine, sialan, aku, Tuan Burung Hantu, bisa memprediksi demigod. Sekarang saya telah mencapai level totem dan dengan 2 buff skill surgawi, saya pasti bisa memprediksi level transcendent. Langit tidak melahirkanku, Burung Hantu. The Prediction All mendorong dirinya sendiri seperti yang diramalkan. Si Yu dan yang lainnya memandangi burung hantu itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian, ekspresi burung hantu tiba-tiba membeku. Setelah tertegun, tepat pada tumit berteriak bahwa itu tidak mungkin. Dalam adegan firasat gelap, Prediction All tampak berpacu. Penglihatannya bolak-balik dengan gila-gilaan, seolah-olah telah melewati langit berbintang kosmik dan tiba di planet lain. Pada saat yang sama, energi di tubuhnya juga dikonsumsi secara gila-gilaan. Pada akhirnya, ia melihat 2 sosok. Kedua sosok ini terkadang buram dan terkadang jelas. The Prediction All melihat tumpukan batu serupa di depan mereka. The Prediction All percaya pada 2 angka ini dan jelas tidak salah. Kaisar luar angkasa, legendaris Lin Feng, bagaimana mungkin mereka? Itu adalah kaisar legendaris Dong Huang, kaisar luar angkasa, yang telah menghilang di langit berbintang alam semesta, dan penjinak binatang Dong Huang yang legendaris, Lin Feng, yang juga tiba-tiba menghilang. Selain itu, kekuatan surgawi yang sangat besar di tubuh mereka membuat burung hantu prediksi merasa bahwa itu jauh melebihi dewa reinkarnasi tingkat legendaris, setengah dewa, dan bahkan setengah dewa yang telah dilihatnya. Kedua sosok ini bukanlah Space Emperor dan Lin Feng di masa lalu, tetapi Space Emperor dan Lin Feng saat ini atau di masa depan. Burung hantu prediksi sangat yakin. Ia berteriak tak percaya. Pada saat yang sama, bulunya cepat layu, dan auranya terus melemah, seolah-olah sudah berumur belasan tahun. Aura hidupnya menghilang dengan sangat cepat, lebih cepat dari firasat apapun di masa lalu. Sialan, Kaisar luar angkasa dan Lin Feng masih hidup dan mungkin telah menembus ke tingkat dewa. Mereka berada di planet lain. Mereka juga memiliki batu sepertimu. Bab 1226 Ruang 1. Firasat burung hantu kali ini benar-benar melebihi harapan Si Yu. Kaisar Kong dan legendaris Lin Feng masih hidup. Selain itu, menembus ke tingkat dewa. Apalagi mereka juga punya setumpuk batu serupa di tangan mereka.
Legendaris seperti Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng, yang tidak menghilang dalam pertempuran dan relatif dekat dengan era modern, masih hidup di suatu tempat. Xiyu sebenarnya tidak terlalu terkejut. Namun, jika burung hantu mengatakan bahwa mereka berada di planet lain dan juga memegang batu kunci teleportasi, Xiyu akan berpikir berlebihan. Hei, 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 apa yang kamu bicarakan? Gadis kucing permata itu juga tertegun. Mengapa dia memprediksi metode penggunaan untuk Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng? Apakah Beastamer of the Void Mantis benar-benar masih hidup? Dan Feng yang legendaris itu? Batuk, burung hantu menyela mereka dan berbaring di tanah di ambang kematian. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, "Selamat," bayi ginseng sudah mulai menyelamatkannya. Guru burung hantu, tunggu. Kata Xiyu. Burung hantu, aku akan mati. Aku akan mati. Jangan khawatir, dengan konsumsi EXP yang kaya, dengan suplemen bayi ginseng, kamu bisa pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Penglihatan burung hantu menjadi gelap. Setelah beberapa saat, ditarik kembali oleh baby ginseng dan duduk di tanah. Itu melebarkan matanya sambil terengah-engah dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Sialan, dia melihat batu kunci teleportasi dengan ngeri dan memutuskan untuk tidak memprediksi hal ini lagi. Ya, baby ginseng membuat burung hantu percaya pada teknologinya. Xiyu berpikir keras di sampingnya. Dalam benaknya, dia mengingat apa yang baru saja dikatakan burung hantu itu. Mungkinkah setelah Space Emperor dan Lin Feng menghilang, mereka pergi ke planet super yang dibawa oleh batu kunci teleportasi? Mereka juga memiliki batu kunci teleportasi di tangan mereka. Apakah ini berarti bahwa para dewa tidak hanya membawa kembali satu batu kunci, tetapi juga tumpukan? Banyak legenda dan dewa yang hilang melalui metode ini. Tidak, menurut deskripsi, batu kunci ini bisa kembali. Mengapa mereka tidak kembali lagi? Bahkan jika Blue Planet tidak dapat menahan tingkat ketuhanan saat ini, mereka seharusnya tidak menembus ke tingkat ketuhanan setelah tiba di planet lain, bukan? Selama orang yang kembali meninggalkan informasi, Blue Planet tidak akan sepenuhnya mengabaikan planet super itu saat ini. Xiyu meminta Ling untuk menganalisisnya. Meskipun dia langsung menganalisis banyak kemungkinan, dia tidak bisa memastikan salah satunya. Namun, yang pasti adalah jika Xiyu pergi mengembara di langit berbintang suatu hari. Mungkin dia bisa bertemu Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng. Saya merasa guru burung hantu masih meramalkan kesepian. Pada akhirnya, aku masih belum bisa memastikan metode pembukaan batu kunci teleportasi. Di kedalaman alam semesta, di planet tingkat tinggi. Seorang pria tampan dan anggun bertemu dengan pemuda lain yang terlihat sangat lemah di langit. Lin Feng. Melihat penampilan enfibel pemuda itu, lelaki tampan itu berkata dengan tenang, "Kamu bekerja terlalu keras." Pria muda bernama Lin Feng tersenyum dan berkata, "Konsumsi untuk menyimpulkan jalur evolusi tingkat dewa super terlalu besar. Itu tidak bisa membantu. Kaisar Luar Angkasa Senior, Anda juga merasakannya, bukan? Seseorang menyimpulkan jejak keberadaan kita. Yang memiliki kemampuan ini seharusnya adalah dewa tingkat dewa super, bukan? Aku ingin tahu apakah itu teman atau musuh. Itu tidak penting. Poin utamanya adalah masih belum ada berita tentang planet induk di planet Kai. Tidak, mungkinkah kecelakaan terjadi pada mereka? Berbicara secara logis, mereka seharusnya sudah mengirim batu kunci ke planet asal mereka saat ini. Lin Feng merasa itu aneh. Mau bagaimana lagi? Mari kita tunggu sebentar lagi. Aku bertanya-tanya bagaimana Dong Huang sekarang berada di bawah pemerintahan sumber dewa orang tua, desah Lin Feng. Kaisar Kong berkata, jika tidak ada berita dalam setahun, bergabunglah dengan mereka dan kirim tim lain. Kita harus menghubungi Blue Planet sebelum kebangkitan hukum Blue Planet. Kaisar Luar Angkasa memandangi langit berbintang dan jatuh ke dalam ingatan. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Blue Planet. Saat itu, ketika dia menjelajahi langit berbintang, dia secara tidak sengaja memasuki kehampaan alam semesta dan diteleportasi ke tempat yang sangat jauh dari planet biru. Setelah bekerja keras dan menerobos ke tingkat ketuhanan, dia menyadari bahwa ini adalah pusat alam semesta. Baru pada saat itulah dia melihat dunia yang lebih luas. Sayangnya, dia tidak bisa kembali sekarang. Bahkan jika dia menerobos ke tingkat dewa dan mengontrak 10 binatang dewa spasial, masih sulit baginya untuk kembali ke planet induknya. Meskipun sangat disayangkan,
tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, yang mengejutkan Kaisar Luar Angkasa, dia juga menemukan faksi yang ditinggalkan oleh para dewa era mitos planet biru di pusat alam semesta. Ras naga, ras Phoenix, ras malaikat, ras iblis, banyak dewa dari planet biru telah meninggalkan jejak mereka di alam semesta. Bahkan sampai-sampai pemimpin di antara mereka telah melampaui level dewa. Namun, meski begitu, masih sulit bagi para dewa ini untuk kembali ke planet biru. Pertama, hukum langit berbintang itu telah dilanggar dan tidak dapat menahan keberadaannya. Kedua, konsumsi perjalanan pulang terlalu besar. Sulit untuk mengunci lokasi, dan rasio pengembalian biaya efektif tidak tinggi. Tidak ada lagi yang layak untuk ditinggali di Blue Planet. Setelah pembaptisan waktu, ras besar ini bahkan sudah lama lupa bahwa planet induk mereka adalah planet biru. Sebagian besar kumpulan dewa awal sudah mati. Ini hanya bisa dianggap sebagai keturunan. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia telah melakukan kontak dengan mereka, Kaisar Luar Angkasa tidak merasakan persahabatan karena berasal dari kampung halaman yang sama dari mereka. Hanya ketika ratusan tahun berlalu, anak lain bernama Lin Feng, yang mengaku berasal dari Dong Huang, menemukannya, Kaisar Luar Angkasa mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya yang secara tidak sengaja pindah dari planet biru ke kedalaman alam semesta. Bab 1227 Ruang 2. Orang bernama Lin Feng ini memiliki bakat yang lebih baik darinya. Sayangnya, Lin Feng juga kehilangan arah Blue Planet seperti dirinya. Dibandingkan dengan faksi surgawi dari era mythical, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng memiliki obsesi yang lebih dalam dengan planet biru, bukan, atau lebih tepatnya, Dong Huang. Saat mereka menjadi lebih kuat, mereka juga mencari cara untuk kembali. Setelah kerja keras mereka memang menemukan jalan. Bahkan para dewa era mythical planet biru telah mencoba metode ini, tetapi pada dasarnya tidak ada hasil, jadi mereka membiarkannya begitu saja. Di alam semesta, di atas tingkat ketuhanan adalah tingkat ketuhanan yang super, dan di atas tingkat ketuhanan yang super adalah tingkat kosmik. Di langit berbintang alam semesta, ada total 5 bentuk kehidupan kosmik, 4 kaisar kosmik, dan seorang penguasa kosmik. Di antara 4 kaisar kosmik, salah satunya adalah bentuk kehidupan planet kosmik. Itu adalah satu-satunya planet super di alam semesta. Planet ini bisa dikatakan sebagai tempat paling makmur di alam semesta. Banyak ras kosmik yang dapat berpacu melintasi alam semesta memiliki sesuatu yang mirip dengan batu kehancuran. Itu setara dengan koordinat susunan teleportasi spasial. Mereka dapat dengan bebas berteleportasi ke planet ini atau dengan bebas berteleportasi kembali ke planet induknya. Saat itu, para dewa planet biru yang memasuki alam semesta telah mencoba mengirim batu teleportasi langka kembali ke planet induknya dan membangun hubungan antara planet biru dan alam semesta melalui batu ini. Namun, tidak diketahui apakah ia gagal untuk kembali atau apakah Blue Planet telah menyerah untuk terhubung ke alam semesta. Masih belum ada berita tentang Blue Planet. Karena batu kunci teleportasi juga merupakan harta yang sangat berharga, dan harga untuk kembali ke planet biru terlalu tinggi, para dewa yang meninggalkan planet biru tidak mencobanya berkali-kali. Faktanya, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng tidak tahu betul apa yang telah dilakukan para dewa ini. Lagi pula, itu sudah terlalu lama. Sudah sangat sulit untuk melihat dewa awal. Mereka semua telah kembali menjadi debu dan tanah. Tidak banyak yang kehilangan nyawanya dalam mengejar alam yang lebih tinggi. Langit berbintang alam semesta bahkan lebih merupakan medan perang yang kejam. Sekarang, ketika waktu kebangkitan hukum planet biru semakin dekat, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng memulai rencana pengembalian kedua. Mereka menemukan ras besar yang keluar dari Blue Planet dan bergabung dengan mereka untuk menemukan koordinat Blue Planet. Mereka mengirim tim untuk mengirim kumpulan batu kunci teleportasi baru ke planet biru. Kali ini, faksi Blue Planet sangat kooperatif. Pertama, terutama Space Emperor dan Lin Feng yang berkontribusi. Yang kedua adalah karena Lin Feng telah menerima berkah dari pohon dunia dan memastikan bahwa kebangkitan hukum di planet biru akan segera terjadi. Faksi Blue Planet juga tidak berjalan dengan baik di alam semesta. Jika Blue Planet dapat pulih ke dasar era mythical dan terhubung ke peradaban kosmik, mengambil langkah maju dan menjadi planet tingkat tinggi, sebagai keturunan langsung dari Blue Planet, mereka juga dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Kedua belah pihak cocok dan melakukan rencana planet induk kontak baru bersama.
Mereka sudah menunggu kedatangan para pemula Blue Planet di planet kosmik, World King Planet. Sekarang, faksi dari Blue Planet ini hanya berharap para pemula dari Blue Planet akan memiliki bakat yang lebih baik dan mengisi kembali darah baru mereka. Mereka juga tidak memiliki persyaratan tinggi. Mereka sudah puas jika bakat mereka sebanding dengan Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng, dua manusia yang telah keluar dari planet biru. Faksi Blue Planet ini bisa dikatakan sangat terkejut bahwa Blue Planet benar-benar mulai memelihara manusia. Apakah itu benih manusia yang dibawa kembali oleh dewa? Manusia juga merupakan ras yang sangat istimewa di langit berbintang alam semesta. Meskipun peringkat mereka di antara 10.000 ras di langit berbintang tidak tinggi, untuk beberapa alasan khusus, posisi manusia di alam semesta tidak tergantikan. Semua ras di langit berbintang pada dasarnya berhubungan dengan manusia. Mereka tumbuh bersama dalam kontrak yang setara satu lawan satu. Bahkan penguasa alam semesta yang menghancurkan planet jarang menghancurkan planet manusia. Orang biasa tidak tahu mengapa. Planet biru. Setelah meninggalkan burung hantu, Xiyu kembali ke Ping Cheng untuk mengendur dan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lagi pula, dia bahkan belum mencapai level maksimum dari versi Blue Planet saat ini. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjelajahi langit berbintang. Level Bistaming-nya sendiri masih satu level lagi dari level 9. Di antara hewan peliharaannya, hanya Eleven dan Chitong yang mencapai level setengah dewa. Susu hampir tidak dianggap setengah. Terlebih lagi, bahkan Eleven dan Chitong belum mencapai puncak level demigod. Lagi pula, keterampilan semu masih bisa terus menambah poin. Hanya ketika poinnya sempurna barulah mereka dianggap telah maju ke tingkat dewa. Ling, aku akan menyerahkannya padamu. Tidak perlu terburu-buru untuk mempelajari hal ini. Serahkan saja pada klon untuk diotak-atik. Setelah kembali, Xiyu melemparkan batu kunci teleportasi ke Ling. Tepat setelah itu, di bawah ekspresi marah klon Ling, dia menarik tubuh utama Ling untuk melihat situasi ketiga hewan peliharaan baru itu. Kura-kura, ular kuas kecil, dan kucing kerdil. Kandidat hewan peliharaan untuk rencana budidaya kura-kura hitam dan harimau putih. Sekarang dia memiliki naga hijau dan burung vermilion, Xiyu merasa sudah waktunya untuk memasukkan dua lainnya ke dalam agenda. Saat ini, setelah Xiyu menggunakan reruntuhan legendaris untuk menyegel Yun'an, ketiga orang ini semuanya pindah ke dunia bintang Little Purple untuk berlatih. Little Purple adalah bentuk kehidupan planet, putra bintang. Sekarang setelah mencapai level overload, sama sekali tidak ada masalah untuk menempatkan turtle level komandan, Little Kuas, dan kucing berkaki pendek level transcendent ke dunia batinnya. Setelah dunia batin mencapai kemahiran yang sempurna, pada dasarnya tidak ada masalah untuk menempatkan bentuk kehidupan yang juga berada di tingkat penguasa ke dalam dunia batin. Di bawah poin tambahan Xiyu, batas atas dunia Little Purple telah lama dinaikkan ke tingkat penguasa. Xiyu juga bisa masuk. Saat ini, meskipun Little Purple hanyalah bentuk kehidupan tingkat penguasa, efek pertumbuhan di dunia batin Little Purple telah melampaui reruntuhan legendaris biasa. Balapan putra bintang bisa dikatakan sangat dahsyat dan seru. Bab 1228 Ruang 3. Setelah dipanggil oleh Xiyu, Little Purple meringkuk menjadi bola dan bergesekan dengan tangan Xiyu. Itu menatap Xiyu dengan penuh semangat dan bertanya kapan bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Xiyu tersenyum pahit mendengar pertanyaan ini. Apa yang ditanamkan Eleven dan yang lainnya pada pria ini lagi? Zi kecil tampak serius. Itu tidak ingin dipukuli seperti Blue Planet. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Anda hanya akan dianggap dewasa ketika Anda mencapai tingkat dewa. Ini masih terlalu pagi. Padahal, pada awalnya, Xiyu hanya ingin mengasuh Zi kecil sebagai pendukung. Bentuk kehidupan planet pada awalnya hanyalah pendukung. Secara umum, bentuk kehidupan planet memiliki tiga keterampilan perlombaan yang sama, dunia batin, kekuatan dunia, dan berkat dunia. Langkah pertama adalah meningkatkan ukuran dunia batin dan batas atas level seseorang. Itu tidak digunakan dalam pertempuran. Itu adalah skill tipe kultivasi, mirip dengan upgrade dari Bistaming Space. Itu adalah skill pendukung yang tepat. Kedua, kekuatan dunia dapat memobilisasi berbagai kekuatan alam, kekuatan void, kekuatan keyakinan, kekuatan hukum, dan banyak sistem kekuatan lain di dunia batin untuk menyerang.
Ini memang metode serangan dari bentuk kehidupan planet, tetapi masalahnya adalah mudah untuk mentransfernya, tetapi sulit untuk mengisinya kembali. Saat itu, Blue Planet juga berpartisipasi dalam perang era mythical. Selain terkait dengan pertempuran makhluk setingkat dewa lainnya, Blue Planet juga ikut serta dalam perang tersebut. Tanpa bantuan Blue Planet, kemungkinan kehidupan di Blue Planet mengalahkan ketiga penjajah itu sangat kecil. Setelah pertempuran ini, Blue Planet menghabiskan banyak energi dan hanya akan pulih setelah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Orang bisa membayangkan harga bentuk kehidupan planet yang memakan kekuatan dunianya. Saat ini, Z kecil baru saja memasuki level Tuan. Penyerapan nutrisi eksternalnya sudah sebanding dengan totem. Ketika mencapai level totem, konsumsinya mungkin sebanding dengan level dewa. Jika bukan karena fakta bahwa itu juga memiliki lebih banyak umpan balik untuk Beastamers, Xiyu pasti tidak akan mampu membesarkan orang ini di masa depan. Oleh karena itu, meskipun ada metode serangan, serangan ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Semakin tinggi levelnya, semakin tidak bisa digunakan. Menggunakan sedikit akan menyebabkan cuaca di dunia batin berubah dan bencana alam muncul. Ini sangat tidak bersahabat dengan kehidupan di dalam tubuh. Oleh karena itu, bentuk kehidupan planet biasa memupuk kehidupan di dalam tubuh mereka. Seperti Beastamer, mereka membiarkan nyawa yang lahir di tubuh mereka memanen sumber daya di tempat mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan cara ini, konsumsi mereka dapat dikurangi seminimal mungkin. Hanya jika mereka tidak punya pilihan, bentuk kehidupan planet akan menyerang diri mereka sendiri. Justru karena inilah Xiyu tidak ingin Little Z bertarung juga, keluarganya benar-benar bingung. Ketiga, berkat dunia. Ini juga merupakan metode kultivasi untuk bentuk kehidupan planet. Itu bisa membawa berbagai penguatan magis ke kehidupan lain. Misalnya, berkat pohon dunia yang diterima Xiyu adalah sejenis berkah dunia. Pengaruh berkah dunia ini bergantung pada arah peningkatan planet. Misalnya, sistem kultivasi benua bintang di tubuh Little Purple terutama memupuk kekuatan iman dari 4 binatang suci. Oleh karena itu, Little Purple juga dapat mengerahkan kekuatan iman dari 4 binatang suci dan melahirkan berbagai berkah. Misalnya, memberi Bugi kekuatan iman, atau memberinya berkat kura-kura hitam dan harimau putih saat kura-kura, kuas kecil, dan sorti berlatih di tubuhnya. Dengan cara ini, mereka bisa berkembang lebih cepat ke arah ini. Dari ketiga keterampilan, bentuk kehidupan planet sangat tidak cocok untuk pertempuran mereka sendiri. Oleh karena itu, Xiyu tidak pernah mengasuh Little Purple sebagai petarung. Namun, Xiyu seharusnya sudah menduganya sejak lama. Pasti akan ada masalah jika dia menyerahkan Little Purple ke Eleven, Bugi, dan yang lainnya untuk melatih perlawanan mereka. Xiyu hanya bisa menekan hasrat bertarung Little Purple untuk sementara. Setidaknya, keterampilan pertempuran yang bisa dia hubungi sekarang tidak cocok untuk dipelajari oleh makhluk hidup di planet ungu kecil. Sama seperti Qi, ia tidak dapat mempelajari apapun. Xiyu hanya bisa menunggu sampai dia pergi ke langit berbintang di masa depan untuk melihat apakah ada keterampilan pertempuran planet yang cocok untuk dipelajari Little Purple yang tidak memengaruhinya. Pada saat itu, dia akan meniru keterampilan mereka. Misalnya, apa yang Dewa Phoenix katakan tentang planet super yang melampaui planet biru 2 tingkat. Xiyu sudah mulai menantikan apakah itu memiliki keterampilan planet super divine. Tuan, di sampingnya, Ling melihat Xiyu mulai tersenyum tanpa sadar lagi. Itu tiba-tiba terganggu dan sangat tidak berdaya. Itu terus merasa bahwa Xiyu pasti akan menderita Alzheimer ketika dia sudah tua. Batuk. Xiyu menepuk wajahnya dan menatap Little Purple yang melayang di depannya. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan menambahkan poin ke Little Purple ke puncak level Overload terlebih dahulu dan secara pribadi mengawasi pelatihan perlawanan Turtle, Little Kuas, dan Sorti. Aku merasa seharusnya aku bisa mengontrak demigod baru saat waktunya tiba, kan? Xiyu bertanya pada Ling. Ling mengangguk dan berkata, hampir sama. Ungu kecil, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apa yang setara dengan menambahkan 3 tanda kali 47 poin? Selanjutnya, giliranmu untuk menambah poin lagi. 1221 kali. Little Z mengungkapkan ekspresi pahit. Ia ingin menambah poin lagi. Meskipun ia juga menyukainya, ia harus mengendalikan dirinya sendiri. Ia mungkin memiliki emosi yang paling rumit untuk menambah poin dalam tim. Karena begitu muncul,
itu menambahkan beberapa keterampilan super. Disertai dengan perasaan nyaman naik level dan penderitaan besar, itu menyakitkan dan membahagiakan. Tidak seperti Eleven dan yang lainnya, yang senang meletakkan dasar untuk sekumpulan skill level rendah. Level balapannya terlalu tinggi, dan tidak ada skill sampah. Konsekuensi dari tidak bisa mempelajari keterampilan sampah adalah bahwa ada persyaratan perlawanan sejak awal. CU 1221. Ling, apakah kamu mengajari Little Purple cara berhitung dengan baik? Ling, jika benar-benar tidak berhasil, mari berdayakan melalui tetesan air memori. Saya tidak bisa mengajarkannya lagi. CU menamparkan dahinya. Pasti nutrisi getah Blue Planet tidak cukup dan tidak meletakkan dasar untuk Little Purple. Mengapa bentuk kehidupan planetnya masih merupakan pengumpan terbawah, bahkan lebih rendah dari kecerdasan dasar Little G? Z kecil, Mi, apakah itu menghitung salah? Apakah itu menghitung salah? Itu mulai berdebat dengan sungguh-sungguh, 3 tanda kali 47, 3 tanda kali 4 sama dengan 12, 3 tanda kali 7 sama dengan 21, 1221. Benar. Bab 1229 Pemberontakan Istana Naga 1. Di dunia dalam Putra Bintang, ungu kecil, ada 3 pulau dunia lain di benua bintang. Itu disebut Pulau Penyu, Pulau Ular, dan Pulau Kucing. 3 klon Siyu adalah pelatih. Mereka masing-masing berada di pulau, menemani Turtle, Little Quas Snake, dan Sorti untuk melatih perlawanan mereka. Tubuh utamanya bekerja lembur di dunia luar. Saat dia menambahkan poin ke Little Purple, dia bermeditasi dan berkultivasi. Saat ini, dunia bintang di tubuh Little Purple berkembang dengan cukup baik. Meskipun Siyu tidak mengerti secara detail, dia juga tahu bahwa bentuk kehidupan tingkat raja dan beberapa bentuk kehidupan tingkat komandan telah lahir di dalam. Saat Little Purple menerobos, kehidupan asli benua bintang memperoleh banyak manfaat. Namun, yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah bahwa kehidupan tingkat tinggi semuanya adalah binatang buas. Tidak lama setelah era kultivasi dimulai di tubuh Little Z, kecepatan evolusi binatang buas mulai jauh melebihi manusia. Meskipun manusia juga bisa mengolah kekuatan totem dan memperkuat diri mereka sendiri, yang terkuat saat ini masih belum melampaui tingkat transenden. Sama seperti manusia di planet biru, dibandingkan dengan kehidupan transenden, kekuatan tempur mereka sangat lemah. Mereka hanya memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak signifikan. Ini membuat Siyu merasa ada yang salah dengan hukum alam semesta. Mengapa begitu ditargetkan pada manusia? Ini bahkan hasil dari Little Z yang lebih memperhatikan manusia. Kalau tidak, manusia mungkin sudah lama dihancurkan oleh binatang buas. Siyu juga merasa ini tidak bisa dilanjutkan, jadi dia meminta Little Purple untuk mengubah sistem kultivasi manusia. Tetap saja manusia bisa menandatangani kontrak dengan kehidupan transenden. Selain itu, pertumbuhan kehidupan transenden dapat memberi umpan balik ke stat manusia dan mempercepat kecepatan kultivasi manusia. Dengan cara ini, pertumbuhan manusia di benua bintang mungkin lebih lancar. Saat Siyu bekerja lembur, hewan peliharaan Siyu lainnya juga tidak menganggur. Di Beastaming Space kedua, Little G dan Daki berkumpul dan bermain Gomoku untuk menentukan pemenangnya. Di Beastaming Space, tidak boleh ada terlalu banyak keributan. Seiring berjalannya waktu, pertarungan seni bela diri hanya bisa menjadi pertarungan sastra. Bagaimanapun, itu setara dengan melatih kecerdasan mereka. Little G dan Daki merasa itu bukan buang-buang waktu. Situasi ini juga terjadi di pihak tim 1. Ling terobsesi dengan penelitian dan Susu menerima warisan. Chitong menarik Bugi untuk membuat film sejarah dan membiarkan Ki berkomentar sebagai penonton. Baby Ginseng bertani, dan Eleven tidur. Akhirnya tidak terlihat rumit. Apa yang dilakukan semua orang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan pelatihan, selain Susu melarikan diri secara diam-diam dan mengejar Chitong. Selama periode ini, akun penjelajah waktu, Siyu dan Bugi akhirnya diperbarui satu persatu. Misalnya, setelah Kaisar Wu legendaris, dan Permaisuri legendaris, dirilis, mereka meledak di internet dan akhirnya membuka tabir sejarah yang hilang. Seperti yang diharapkan dari arkeolog terkuat. Tetua Gu dari Biro 11, yang telah menjelajahi reruntuhan mythical, duduk di taman bersama Presiden Lin. Saat dia minum teh, dia menonton video yang telah diperbarui Siyu. Saat ini, Gu Lao,
yang telah kehilangan kontak dengan dunia luar selama 6 tahun, sudah sepenuhnya yakin. Dia tahu bahwa pendatang baru dari Biro 11 ini luar biasa. Meskipun dia masih merasa seperti telah meninggalkan kenyataan, dengan kebenaran di depannya, dia harus mengakui bahwa Siyu saat ini adalah arkeolog terkuat, legendaris terkuat di planet biru. Naga es dari dinasti Kaisar Si dibangunkan olehnya. Dia menyelesaikan musuh besar dinasti Kaisar Wu, Yun'an. Itu juga yang menangani sumber bencana yang ditinggalkan oleh dinasti Permaisuri, Phoenix kegelapan yang tidak mati. Sekarang, koneksi dari 5 dinasti Dong Huang hampir bisa disatukan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa penjinak binatang terkuat hari ini sebenarnya adalah seorang arkeolog baru. Gu Yun masih menghela nafas. Apakah ini yang disebut era evolusi di bawah kebangkitan hukum? Saya benar-benar tidak tahu apakah lebih banyak jenius aneh akan muncul di masa depan. Ini mungkin sangat sulit, kata Presiden Lin. Saya merasa bakat Siyu telah melampaui batasan Blue Planet. Mungkin hanya langit berbintang alam semesta yang luas yang dapat menemukan seorang jenius yang dapat bersaing dengannya. Misalnya, kakek buyut saya, Lin Feng. Siapa yang mengira bahwa dia telah menembus ke tingkat dewa dan mulai mengembara di langit berbintang alam semesta? Presiden Lin Xiao tersenyum. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaannya jika dia tahu bahwa Dong Huang memiliki penjinak binatang yang lebih berbakat darinya. Kaisar luar angkasa, konfirmasi jejak legendaris Lin Feng memang sangat mengejutkan. Namun, bisakah firasat guru burung hantu benar-benar dianggap serius? Pada saat ini, Presiden Lin telah mengetahui hasil firasat Siyu dari burung hantu prediksi. Hasil ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Namun, mengingat ketidakpastian firasat, semua orang tidak bisa bahagia terlalu dini. Penatua Gu memiliki keraguan ini. Tentu saja, dia berharap itu lebih benar. Dengan cara ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melihat orang-orang kuno legendaris itu di masa depan. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, kata Presiden Lin. Dia telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan tertinggi untuk membahas ramalan burung hantu dan mempelajari cara menghubungi Lin Feng dan yang lainnya. Jika hasil firasat ini benar, maka pengembangan teknologi Dong Huang untuk menjelajahi langit berbintang tidak diragukan lagi adalah jalan yang benar. Presiden Lin meletakkan cangkir tehnya dan baru saja akan bangun ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia baru saja menerima berita itu. Fluktuasi energi yang intens terus muncul di Laut Timur. Sesuatu terjadi di kota Istana Naga, kata Presiden Lin. Di sampingnya, Penatua Gu juga terkejut. Kota Istana Naga, meskipun mereka bersekutu dengan Dong Huang, satu adalah faksi totem, yang lain adalah faksi manusia, yang lain berada jauh di alam mistik laut dalam, dan yang lainnya berada di darat. Terlepas dari beberapa hal penting, koneksinya tidak terlalu dekat. Bab 1230 Pemberontakan Istana Naga 2. Secara umum, kedua belah pihak memiliki sistem operasinya sendiri dan jarang ikut campur. Tapi kali ini, Presiden Lin melihat ke arah Laut Timur dengan sungguh-sungguh. Perselisihan tingkat setengah dewa. Sebelum Presiden Lin dapat meminta lebih banyak informasi, sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Informasi kontak khususnya dengan hewan peliharaan tim kedua kakek buyut Lin Feng. Pada saat yang sama, sosok yang menyedihkan dan terluka parah telah tiba. Raja Naga Laut Senior, apa yang telah terjadi? Melihat sosok ini, Presiden Lin sedikit terkejut. Dia melihat luka-lukanya dan dengan cepat bertanya apa yang telah terjadi. Lin kecil. Raja Naga Laut menyusut menjadi bentuk lebih dari 10 meter. Setelah tiba dalam kondisi enfeeble yang sangat lemah, ia langsung menatap Presiden Lin. Itu adalah hewan peliharaan tim kedua Lin Feng. Selama tahap pertumbuhannya, Presiden Lin telah menerima banyak perhatian darinya, sehingga secara alami bisa disebut Little Lin. Raja Naga Laut berkata, dalam kudeta Istana Naga, 3 Dewa Naga dari era mitikal dihidupkan kembali dari reruntuhan Dewa Naga. Selain itu, mereka ingin merebut kota Istana Naga. Apa? Presiden Lin terkejut. Setelah kebangkitan hukum, banyak makhluk mitos yang dihidupkan kembali. Sebagai warisan era mitikal, secara teoritis, pasti akan ada dewa yang dihidupkan kembali. Awalnya, Presiden Lin masih berpikir bahwa pada saat itu, sekutu Dong Huang dapat berkembang lebih jauh. Tanpa diduga, dia langsung mendengar berita kudeta Istana Naga dari Raja Naga Laut.
Raja Naga Laut terengah-engah dan berkata dengan sungguh-sungguh, tiga dewa yang dihidupkan kembali semuanya adalah pengejar naga leluhur. Mereka pernah menjadi jenderal di bawah naga leluhur surgawi yang terkemuka. Kota Istana Naga adalah warisan yang ditinggalkan oleh ras naga. Mereka sangat tidak puas dengan perubahan kepercayaan di Dragon Palace City. Semua sumber berasal dari Dragon Palace City. Beberapa daerah berubah menjadi kepercayaan naga hijau. Mereka berpikir bahwa naga hijau dan naga leluhur disatukan adalah penghujatan. Tiga dewa kebangkitan dengan santai menghancurkan hal-hal yang berhubungan dengan naga hijau, menyebabkan perselisihan internal di kota Istana Naga. Dewa-dewa naga terpaksa turun tahta, dan dewa-dewa naga tidak mau, jadi kedua pihak bertarung. Namun, Lord Dragon God adalah 1 lawan 3 dan tidak bisa melawan dengan baik sama sekali. Dia bukan tandingan mereka. Kedua pihak masih dalam konfrontasi. Untungnya, ketiga dewa itu seharusnya tidak mau melakukan pertempuran besar di kota Istana Naga dan menghancurkan alam mistik, jadi saat ini hanya tabrakan skala kecil. Konyol. Setelah Presiden Lin mendengarnya, amarahnya membara. Namun segera, seolah-olah baskom berisi air dingin telah disiramkan padanya. Ini karena Dragon Palace City memang merupakan faksi warisan dari Mythical Dragon Rache, dan kepercayaan Green Dragon diturunkan kemudian. Sekarang pemilik aslinya telah kembali, itu juga diharapkan untuk mengatur ulang kota Istana Naga. Namun, Presiden Lin masih merasa sulit untuk menerimanya. Apa hubungannya dengan naga hijau? Era Mythical telah berakhir begitu lama. Naga hijau legendaris telah lama pergi jauh ke dalam kota Istana Naga. Keyakinan naga hijau telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak generasi naga hijau dinasti Dewa Naga kuno telah berevolusi. Pedang dinasti sebelumnya ada di sini untuk membunuh pejabat dinasti ini. Kami juga menyarankan Lord Dragon God untuk mengakui kekalahan terlebih dahulu, tetapi dia menolak. Raja Naga Laut memiliki ekspresi pahit. Oleh karena itu, saya hanya bisa datang dan meminta bantuan Dong Huang. Bagaimanapun, sebagian dari kepercayaan naga hijau di kota Istana Naga adalah Siyu. Dia saat ini adalah penerima manfaat terbesar dari kepercayaan naga hijau. Mungkin dia masih harus keluar dan membantu. Presiden Lin merasakan sakit kepala. Masalah ini memang tidak mudah untuk ditangani. Setelah Dewa Naga generasi ini menggantikan tahta, kepercayaan pada naga hijau di kota Istana Naga memang sangat santai. Itu terutama karena Kaisar Naga juga membudidayakan naga hijau, dan Dewa Naga juga berpartisipasi. Oleh karena itu, Dewa Naga memiliki perasaan yang jauh lebih besar terhadap kepercayaan naga hijau daripada kepercayaan naga leluhur. Selain itu, Siyu juga membudidayakan naga hijau. Tidak terlalu sulit untuk membiarkan Dewa Naga melihat mereka menghancurkan naga hijau di kota Istana Naga. Guyun berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa melepaskan kota Istana Naga. Aku tahu, saya akan segera menghubungi Siyu. Mungkin hanya Siyu yang bisa menyelesaikan masalah ini, kata Presiden Lin. Tidak hanya Siyu utusan pohon dunia, tapi dia juga kekuatan pertempuran terkuat Dong Huang saat ini. Lawannya adalah tiga dewa. Saat ini, legendaris sumber surgawi sedang tidur. Dengan kucing permata yang tidak pandai berperang, hanya Siyu yang bisa memperkuat Dewa Naga dan melihat apakah dia bisa mengandalkan identitasnya sebagai utusan pohon dunia untuk meredakan amarah tiga naga surgawi era Mythical. Raja Naga Laut berkata, katakan pada Siyu untuk berhati-hati. Dewa yang telah ditekan menjadi kekuatan setengah dewa jauh lebih kuat daripada dewa biasa di planet biru. Sangat sulit bagi Lord Dragon God untuk bertarung sendirian. Apalagi masih ada tiga lawan. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur di atas Yun'an. Presiden Lin merasakan sakit kepala. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasakan sakit kepala yang lebih hebat. Aku tidak bisa menghubungi Siyu lagi. Saya tidak bisa menghubunginya dengan cara apapun. Kemana anak ini pergi pada saat kritis seperti itu? Penatua Gu dan Raja Naga Laut tertegun. Aku akan menghubungi Guru Ying terlebih dahulu dan biarkan dia menemukannya. Presiden Lin mati rasa. Pada saat ini, Siyu Dong Huang sedang mencari pelatihan di langit berbintang. Mudah sakit karena menahannya di satu tempat sepanjang waktu. Siyu kadang-kadang berkultivasi dengan pahit di Pingcheng dan kadang-kadang pergi ke tempat lain untuk mengubah suasana hatinya. Setelah putaran kultivasi, ranah Siyu dengan cepat meningkat. Belum lama ini, Beast Taming Space keduanya telah mencapai level 8.
Setelah Beastaming Space kedua menerobos ke level 8, Siyu segera menerima umpan balik yang kuat, dan kebugaran fisiknya meningkat secara eksponensial. Menurut penilaian Ling, tidak lagi menjadi masalah bagi Siyu untuk mengontrak demigod lain. Adapun dewa baru ini, Siyu berencana untuk bergabung dengan tim sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya dan memilih Bugi. Bab 1230 Pemberontakan Istana Naga 2. Secara umum, kedua belah pihak memiliki sistem operasinya sendiri dan jarang ikut campur. Tapi kali ini, Presiden Lin melihat ke arah Laut Timur dengan sungguh-sungguh. Perselisihan tingkat setengah dewa. Sebelum Presiden Lin dapat meminta lebih banyak informasi, sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Informasi kontak khususnya dengan hewan peliharaan tim kedua kakek buyut Lin Feng. Pada saat yang sama, sosok yang menyedihkan dan terluka parah telah tiba. Raja Naga Laut Senior, apa yang telah terjadi? Melihat sosok ini, Presiden Lin sedikit terkejut. Dia melihat luka-lukanya dan dengan cepat bertanya apa yang telah terjadi. Lin kecil. Raja Naga Laut menyusut menjadi bentuk lebih dari 10 meter. Setelah tiba dalam kondisi enfeeble yang sangat lemah, ia langsung menatap Presiden Lin. Itu adalah hewan peliharaan tim kedua Lin Feng. Selama tahap pertumbuhannya, Presiden Lin telah menerima banyak perhatian darinya, sehingga secara alami bisa disebut Little Lin. Raja Naga Laut berkata, dalam kudeta Istana Naga, 3 Dewa Naga dari era mythical dihidupkan kembali dari reruntuhan Dewa Naga. Selain itu, mereka ingin merebut kota Istana Naga. Apa? Presiden Lin terkejut. Setelah kebangkitan hukum, banyak makhluk mitos yang dihidupkan kembali. Sebagai warisan era mythical, secara teoritis, pasti akan ada dewa yang dihidupkan kembali. Awalnya, Presiden Lin masih berpikir bahwa pada saat itu, sekutu Dong Huang dapat berkembang lebih jauh. Tanpa diduga, dia langsung mendengar berita kudeta Istana Naga dari Raja Naga Laut. Raja Naga Laut terengah-engah dan berkata dengan sungguh-sungguh, 3 dewa yang dihidupkan kembali semuanya adalah pengejar naga leluhur. Mereka pernah menjadi jenderal di bawah naga leluhur surgawi yang terkemuka. Kota Istana Naga adalah warisan yang ditinggalkan oleh ras naga. Mereka sangat tidak puas dengan perubahan kepercayaan di Dragon Palace City. Semua sumber berasal dari Dragon Palace City. Beberapa daerah berubah menjadi kepercayaan naga hijau. Mereka berpikir bahwa naga hijau dan naga leluhur disatukan adalah penghujatan. 3 dewa kebangkitan dengan santai menghancurkan hal-hal yang berhubungan dengan naga hijau, menyebabkan perselisihan internal di kota Istana Naga. Dewa-dewa naga terpaksa turun tahta, dan dewa-dewa naga tidak mau, jadi kedua pihak bertarung. Namun, Lord Dragon God adalah 1 lawan 3 dan tidak bisa melawan dengan baik sama sekali. Dia bukan tandingan mereka. Kedua pihak masih dalam konfrontasi. Untungnya, ketiga dewa itu seharusnya tidak mau melakukan pertempuran besar di kota Istana Naga dan menghancurkan alam mistik, jadi saat ini hanya tabrakan skala kecil. Konyol. Setelah Presiden Lin mendengarnya, amarahnya membara. Namun segera, seolah-olah baskom berisi air dingin telah disiramkan padanya. Ini karena Dragon Palace City memang merupakan faksi warisan dari mythical Dragon Rache, dan kepercayaan Green Dragon diturunkan kemudian. Sekarang pemilik aslinya telah kembali, itu juga diharapkan untuk mengatur ulang kota Istana Naga. Namun, Presiden Lin masih merasa sulit untuk menerimanya. Apa hubungannya dengan naga hijau? Era mythical telah berakhir begitu lama. Naga hijau legendaris telah lama pergi jauh ke dalam kota Istana Naga. Keyakinan naga hijau telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak generasi naga hijau dinasti Dewa Naga kuno telah berevolusi. Pedang dinasti sebelumnya ada di sini untuk membunuh pejabat dinasti ini. Kami juga menyarankan Lord Dragon God untuk mengakui kekalahan terlebih dahulu, tetapi dia menolak. Raja Naga Laut memiliki ekspresi pahit. Oleh karena itu, saya hanya bisa datang dan meminta bantuan Dong Huang. Bagaimanapun, sebagian dari kepercayaan naga hijau di kota Istana Naga adalah Siyu. Dia saat ini adalah penerima manfaat terbesar dari kepercayaan naga hijau. Mungkin dia masih harus keluar dan membantu. Presiden Lin merasakan sakit kepala. Masalah ini memang tidak mudah untuk ditangani. Setelah Dewa Naga generasi ini menggantikan tahta, kepercayaan pada naga hijau di kota Istana Naga memang sangat santai. Itu terutama karena Kaisar Naga juga membudidayakan naga hijau, dan Dewa Naga juga berpartisipasi. Oleh karena itu,
Dewa Naga memiliki perasaan yang jauh lebih besar terhadap kepercayaan naga hijau daripada kepercayaan naga leluhur. Selain itu, Siyu juga membudidayakan naga hijau. Tidak terlalu sulit untuk membiarkan Dewa Naga melihat mereka menghancurkan naga hijau di kota Istana Naga. Guyun berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa melepaskan kota Istana Naga. Aku tahu. Saya akan segera menghubungi Siyu. Mungkin hanya Siyu yang bisa menyelesaikan masalah ini, kata Presiden Lin. Tidak hanya Siyu utusan pohon dunia, tapi dia juga kekuatan pertempuran terkuat Dong Huang saat ini. Lawannya adalah 3 dewa. Saat ini, legendaris sumber surgawi sedang tidur. Dengan kucing permata yang tidak pandai berperang, hanya Siyu yang bisa memperkuat Dewa Naga dan melihat apakah dia bisa mengandalkan identitasnya sebagai utusan pohon dunia untuk meredakan amarah 3 naga surgawi era mythical. Raja Naga Laut berkata, katakan pada Siyu untuk berhati-hati. Dewa yang telah ditekan menjadi kekuatan setengah dewa jauh lebih kuat daripada dewa biasa di planet biru. Sangat sulit bagi Lord Dragon God untuk bertarung sendirian. Apalagi masih ada 3 lawan. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur di atas Yun'an. Presiden Lin merasakan sakit kepala. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasakan sakit kepala yang lebih hebat. Aku tidak bisa menghubungi Siyu lagi. Saya tidak bisa menghubunginya dengan cara apapun. Kemana anak ini pergi pada saat kritis seperti itu? Penatua Gu dan Raja Naga Laut tertegun. Aku akan menghubungi Guru Ying terlebih dahulu dan biarkan dia menemukannya. Presiden Lin mati rasa. Pada saat ini, Siyu Dong Huang sedang mencari pelatihan di langit berbintang. Mudah sakit karena menahannya di satu tempat sepanjang waktu. Siyu kadang-kadang berkultivasi dengan pahit di Pingcheng dan kadang-kadang pergi ke tempat lain untuk mengubah suasana hatinya. Setelah putaran kultivasi, ranah Siyu dengan cepat meningkat. Belum lama ini, Beastaming Space keduanya telah mencapai level 8. Setelah Beastaming Space kedua menerobos ke level 8, Siyu segera menerima umpan balik yang kuat, dan kebugaran fisiknya meningkat secara eksponensial. Menurut penilaian Ling, tidak lagi menjadi masalah bagi Siyu untuk mengontrak demigod lain. Adapun dewa baru ini, Siyu berencana untuk bergabung dengan tim sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya dan memilih Bugi.